wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khamsin jum'atun ila jum'atin wa ramadana ila ramadan tukaffiratu ma bainahuma. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, karunia dan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diizinkan Allah untuk menunaikan ibadah sholat isya dan juga sholat tarawih, serta insya Allah nanti diakhiri dengan witir. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarga-keluarganya, dan kepada pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua termasuk pengikutnya dan masuk dalam umatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membawakan kultum kuliah 7 menit ya Pak Wid ya, jangan lama-lama katanya Pak Wid itu. Kalau bisa 5 menit aja gitu Pak, lebih singkat lebih baik gitu ya Pak Wid ya. Masya Allah. Pada malam hari ini saya akan membawakan tentang puasa sebagai kafarah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jamaah sholat isya tarawih rahimakumullah, tanpa kita sadari apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita cinta terhadap anak-anak kita cinta terhadap harta kita. Terkadang kita cintanya itu kebablasan, kelantur, sehingga ketika itu terjadi Allah mengingatkan dalam surah yang dibaca oleh Mas Imam tadi dalam salat tarawih, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang berbangga-bangga terhadap banyak-banyaknya harta, terhadap banyak-banyaknya anak. Harta, anak itu adalah sumber fitnah ketika tidak diilmui. Dalam Al-Quran disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya di dalam harta-hartamu dan anak-anakmu itu terdapat fitnah. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, ketika harta tidak ditunaikan haknya, ketika anak tidak dituntun untuk menjadi anak yang soleh, anak hanya dituntun untuk orientasinya dunia saja, maka inilah pertanda bahwa apa yang dilakukan manusia itu adalah menuju fitnah. Dalam ayat yang lain disebutkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pada istri-istri kalian
dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagimu, fahdharuhum, maka jauhilah dia. Ini ketika anak dan istri dan harta itu menjerumuskan manusia kepada jalan kefasikan. Tetapi kalau anak dan istri dan harta itu menuntun pada jalan takwa, maka itulah yang tidak disuruh untuk ditinggalkan. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, orang tua itu bisa berpotensi menjadi orang tua yang bakhil disebabkan karena anak-anaknya, dan bisa menjadi orang tua yang penakut disebabkan karena anak-anaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan al-waladu mabakhilatun wa majnabat. Seorang anak itu bisa mengakibatkan, menjadi penyebab bakhilnya seorang orang tua, dan bisa menjadi penyebab pengecutnya atau penakutnya orang tua. Kok bisa? Iya, ketika seorang tidak memahami ilmu tentang bagaimana cara mengelola anak, itu bisa jadi dia mau sedekah, dihitung-hitung hartanya itu, wah ini 1 juta, 1 juta ini nanti kalau tak kurangi 100, wah bolong ini nanti duit 1 juta ini, duit 1 juta itu lewat bolong, ini cepet entek ini kemalaan terus orang tipete. Nah, itulah bisikan-bisikan setan yang menuntun kepada manusia untuk berbuat kikir, untuk berbuat bakhil. Terkadang manusia atau orang tua juga dibisikkan karena anak-anaknya untuk bersifat pengecut. Dia punya tugas, misal sebagai seorang polisi atau tentara, dia harus dikirim ke tempat-tempat yang mungkin bisa dikatakan konflik atau mengamankan, karena dia takut kalau nanti malah di tempat konflik itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dia mundur secara teratur, aku bolos wae. Nah, inilah anak yang menjadikan sifat pengecut. Mungkin kalau di kalangan teman-teman mahkota ini kan tidak asing ya Pak Oni ya, keluar kota, ke Medan, ke Aceh. Tapi kalau maaf Pak Awid bukan berarti pengecut ya Pak Awid ya. Oh tidak, Pak Awid ini sebagai penjaga Masjid Yaumi ya. Kalau nanti pada keluar semua, keluar kota semua, terus nanti kalau hari Ahad yang jaga siapa? Gitu ya Pak Awid ya. Masya Allah. Ya itu jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Dalam hadis yang tadi di awal saya sebutkan, as-sholatu khamsin, jum'atun ila jum'atin, ramadana ila ramadan, tukaffiratu ma bainahuma, bahwa sholat 5 waktu yang fardu, kemudian sholat Jumat hingga sholat Jumat, Ramadan hingga Ramadan, itu adalah sebagai penebus dosa atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih Allah berikan berjumpa dengan Ramadan, sehingga semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang diampuni atas dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Sudah 10 menit ternyata Pak Wid, lebih 3 menit, ini mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.